Bapak Ibu sekalian, saya harus dulu menyatakan acara kita ini sebenarnya semi pengkadran kaderisasi untuk hal-hal berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan membawa alat-alat. Saya dari dulu sudah terlatih di pengkader yang tepat gitu. Saya tidak sungkan untuk mengusir yang nggak bawa alat, yang nggak bawa bahan, yang nggak bawa media belajar. Terus sebelum diteruskan saya mohon maaf agak mengganjal, jangan letakkan Al-Quran di lantai atau di paha atau di mana. Al-Quran itu penting ya. Saya tidak bilang dosa atau bukan dosa, tapi ada rasa spiritual yang terganggu. Saya pernah waktu saya mengisi pengajian di Bank Indonesia itu sekitar 36 tahun lalu. Saya ingat betul, saya sebagai penceramah Quranis kenapa? Bukan bantar, nggak sengaja tertelekan ini. Itu satu peserta jamaah langsung video, saya sangat ingat. Nah, sebelum saya mulai, saya konfirmasi dulu, Mas Candi, ini yang ada di ruangan ini lengkap nggak? Kalau tidak lengkap, alasannya apa? Ya, jangan biasakan alasan mandi lah, kencing, berak, pegangan itu. Maaf ya, saya tidak seperti itu. Kita ada komando waktu. Kalau ada alasan, kasih tahu, jangan menghilang. Terus tahu-tahu tidur, gitu. Tahu-tahu lagi jalan-jalan ke sana itu sering saya temuin. Karena saya ini belum mulai ya. Waktu saya menangani sebuah pengkaderan tingkat advance, tingkat tinggi di PI itu, saya selalu kehilangan satu orang. Kehilangan satu orang, dia dari NTB. Saya bilang ini kalau sering-sering nggak ada di acara, kita usir ya. Teman-teman panitia berhasil menemukan dia sedang ada di warung kopi. Jadi kalau ngopi itu gelasnya besar dan kopinya itu hampir 3 perapan. Saya bilang pas ketemu saya langsung begini, ampun bang, kalau saya nggak dikasih ngopi begini, saya mau pulang aja. Ya, artinya sampai segitu untuk biar bisa ngopi, dia bilang dari di arena, bukan pulang, terus habis ngopi balik lagi. Nah, maksud saya begitu-gitu. Hari ini saya belum akan mulai kalau belum ada kepastian. Bukan isi absennya Pak, jadi yang hadir sekarang Bu Marfa bantu. Nah, kan semalam udah 26. Kalau 1-2 orang, kalau sampai 5 orang, gitu berarti. Oke, yang perempuan berapa kurangnya? Alhamdulillah. Baik, kita lihatkan di whiteboard ini. Semalam lupa saya. Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini boleh difoto nggak apa-apa. Kalau mau dicatat juga bagus. Orientasi komunitas Pusat Alfian Tanjung itu pertama dipahami bahwa saya adalah seorang manusia biasa, banyak dosa, bodoh. Cuma perlu dipahami, orientasi kita ini adalah sosok seorang Alfian bersama dengan komunitas yang membersamai Alfian melakukan M3. Apa itu M3? Ya. M pertama adalah gerakan penyadaran atau menyadarkan. Menyadarkan apa? Menyadarkan diri sendiri. Menyadarkan apa? Menyadarkan situasi. Menyadarkan apa? Menyadarkan implikasi. Ya. M kedua adalah menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan hati. Menyatukan apa? Menyatukan pikiran. Menyatukan apa? Menyatukan kerja. M yang ketiga adalah menggerakkan. Menggerakkan siapa? Menggerakkan diri sendiri. Menggerakkan siapa lagi? Menggerakkan keluarga sendiri. Menggerakkan siapa lagi? Menggerakkan seluruh potensi umat. Jadi orientasi kita yang pertama adalah si Alfian ini bersama teman-teman melakukan M3. Jadi tidak ada cerita di sini, betul ada Mas Ali jadi imam, alhamdulillah. Mas Canggih Fakultas Teknik. Jadi kita di sini betul-betul yang tahu diri aja. Nggak ada yang pinter juga, nggak ada yang soleh banget juga, nggak ada. Yang kedua,
Gerakan ini sebenarnya gerakan yang dilalui hampir lebih 30 tahun, bahkan masuk 40 tahunan. Merupakan gerakan lokal, dan saya katakan ini harus diterapkan betul. Lokal artinya kita mulai start dari Jawa Tengah untuk tahun ini. Gerakan nasional memang selama ini kan kita membahas persoalan-persoalan nasional. Nah, untuk gerakan global kita minimal memahami, karena bagaimanapun perang Ukraina, bagaimanapun juga 2 malam ini rumah Xi Jinping di demo ribuan orang. Saya antara bangga sama curiga. Ya. Nah, makanya untuk itu buat seluruh keluarga besar yang punya hubungan dengan Alfian Tanjung, saya menggaransi bahwa bahasa ini bahasa pimpinan. Kalian semua nanti akan asik kalau memang kita punya komitmen. Makanya saya tadi ada menyoal beberapa teman yang akan pulang lebih dahulu, tapi tidak apa-apa untuk hari ini. Untuk yang akan datang, seluruh teman-teman, adakan kegiatan yang tidak mentoleransi orang yang di tengah jalan ini. Ini kita mau jadi pasukan miliseri atau pasukan ansip. Kalau Anda belajar dalam penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih itu punya 3 lapis pasukan. Pasukan pertama ini pasukan pembuka, itu jumlahnya sekitar 30.000 sampai 70.000. Pasukan tengah ini ada sekitar 300 sampai sekian juta orang. Pasukan penyelesai itu hanya sekitar 7.000-an orang kurang lebih. Tapi yang pasukan penutup ini jumlahnya 7.000 atau lebih. Semuanya hafal Quran. Semuanya tidak pernah tinggal sholat malam. Semuanya dalam keadaan berwudu. Nah, ini bagian penyelesaian. Makanya saya ingin ajak buat teman-teman berkumpul dengan gua. Ini kalau bahasa Betawinya, lu kagak rugi. Tapi gue juga nggak bisa apa-apa tanpa lo, gitu, kira-kira. Ya, jadi saya sadar betul Pak Asis ya. Ini pasti saya siapkan nanti Mas Ibnu mana itu? Ya, nah, nanti mungkin kalau kan selesaikan jam 11-an, mungkin nanti selesaikan dulu materinya. Jadi hari ini saya ingatkan gerakan kita mungkin dia kecil, betul kata Bu Etik semalam kecil. Siapa bilang Rasulullah kecil dalam artian tidak dihitung, rumahnya kecil. Rumahnya kalau kita lihat ini ya, miniatur rumah beliau. Perjuangan itu tidak ada hubungan dengan status sosial dan status ekonomi. Siapa Dr. Muhammad Nasir, siapa Kartosuwiryo, siapa Haji Umar Sacukur Aminoto. Jadi pahami, kalau kita sudah mulai meremehkan orang dengan status ekonomi dan status sosial, disitulah saatnya kita tidak akan pernah membangun peradaban yang besar. Yang ketiga, pahami bahwa gerakan kita itu ada filosofinya, filosofi garam, ragi, gula, dan katalis. Ini di sini ada Bu Indra. Bu Indra itu kan orang yang lama menekuni kuliner. Mungkin yang lain juga ada yang suka, termasuk istrinya Pak Indra. Kalau orang masak, lauknya besar, kualinya besar, menunya besar, tapi garamnya kurang. Nah, itu jelas, itu buat orang darah tinggi. Mana Bu Indra? Bu Indra, Bu Indra kalau masakan kurang garam itu kira-kira bukan soal nggak enak. Ini bisnis ya. Customer-nya marah nggak? Oh, itu bisa ribut. Mana garamnya gitu. Nah, jadi artinya pahami gerakan ini ke 5 poin ini tolong dicamkan betul. Jadi saya katakan saya ini sudah sampai pada tingkat, kalau bahasa teman-teman dekat saya, Alfian, lo tergantung teman-teman lo. Kalau teman-teman lo nggak bisa nimbangin lo, nggak ada apa-apa nih cerita buat kita. Mungkin yang cukup agak posisinya agak tinggi yang saya bisik itu Mas Canggih. Gitu. Karena Mas Canggih pertama canggih, orangnya canggih gitu ya. Dan saya bilang, lo ngobrol sama gua, kalau giga kepala lu nggak bisa ngimbangin triliun tera, ya ngomong gua gitu. Nah, pahami teman-teman, omongan ini bukan dalam konteks ujub, tapi minimal sejarah itu harus dibuat. Kita harus membuat sejarah. Ya, bisa kok kita 7.500 sholat bermain masjid, walaupun kita belum melihat kemudian hari, tapi fakta di hari itu bisa. Ya, jadi nggak ada yang perlu merasa tua, merasa saya miskin, saya ini tamat SD, nggak ada urusan. Saya katakan dengan tegas, sekolah dari SD sampai S3 itu hanya mengembangkan 2% saja potensi manusia. Ya. Yang penting kita hobi baca, mau mendengar. Lihat aja kelakuan saya kalau lagi jadi peserta, saya bawa buku, saya nyatet. Sebenarnya kalau Anda lihat saya hadir di mana kalau saya sedang jadi mustamik,
Saya beri, saya nggak mau lama-lama karena ini semua kelupaan. Ragi, ya. Ada yang dari Sunda nggak di sini? Dari Jawa Barat ada. Ada orang suka makan singkong atau ketan. Nah, saya nanya Mbak Marfuah yang sering berantem sama saya. Mbak Marfuah musuh saya. Tapi musuh yang ini, Pak Anwar. Ya, saya musuhan sama istri antum, musuh berribut. Nah, kalau singkong dalam keranjang dibalurkan, ditaburi ragi, ditutup sekitar 3 atau 4 hari. Singkong itu menurut Mbak Marfuah akan disebut singkong atau apa? Nah, paham itu? Artinya ketika kita bawa garam nggak kelihatan. Ketika garamnya tepat, garamnya naik gitu. Kenapa si Ahok dengan izin Allah kalah? Saya pakai strategi mencabut tenting. Nah, itu saya berharap. Makanya begitu kenapa saya mendengar yang mau pulang itu agak emosi, mau pengkaderan. Sering zaman saya dulu, saya ulang lagi, zaman saya di PI dulu. Saya dari SMA kelas 2 sampai punya anak 3, saya masih ngurus PI, pelajar Islam Indonesia. Rapat, baru datang, bang, saya pulang dulu ya. Banyak PR. Lo ngapain datang kalau banyak pulang? Kan konyol. Kita rapat di Menteng Raya, Jakarta Pusat. Datang dari Depok, dari Bekasi. Baru datang mau pulang, lo nggak mau tempeleng, goblok. Tapi ada yang bilang kata Pak, Ustaz Afif kalau ngomong kasar. Coba apa yang mau kita katakan pada orang, rumahnya jauh sampai ke lokasi dia harus menempuh 2 jam, baru duduk minta pulang. Kalau bukan goblok apa lagi coba? Ini kan tolol kan gitu kan? Saya marah. Berapa anak lu? Udah punya bini belum? Jadi terus terang, Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang pada zaman yang berat sekali. Kalau cara kayak gini dilakukan pada orang yang belum sekali bermas Indra, Mas Indra udah kampaan. Jangan dekat-dekat sama Mas Indra loh, bahaya loh. Saya tuh diuyak-uyak terus, mudah-mudahan Bu Yunita dengar langsung dari mulut saya. Saya tuh ada banyak orang mendatangi saya dan menelpon, ngajak ketemu, ngajak ngobrol untuk menyatakan kebahayaannya seorang Indra. Saya sangat percaya bagaimana Rasulullah menemani orang yang paling dahsyat sekali karena emanasi iman. Nah, itu tadi ragi. Ketika sibghatullah, ketika kesadaran, terus kemudian adalah gula. Bapak biasa minum teh, gulanya apa namanya? Kalau teh yang gula dikurang apa namanya? Bukan sebutannya. Nah, ya kan? Kalau istri saya sering bersama dia. Itu kalau minum teh, kalau nggak mendidih, dia pelatih lagi. Ada saya satu dosen di Jawa Timur namanya Profesor Amiruddin Kasdi. Dia ahli sejarah. Saya lihat sendiri, Bu. Kita makan pagi-pagi subuh-subuh di sebuah rumah makan. Mbak, tolong kasih minum air teh, air putih apa lupa saya. Air yang mendidih. Itu air masih buruk-buruk, diminum. Saya bilang, Pak, saya dari kecil, Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami. Allah bisa karena biasa. Kecil teraja-aja, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah. Ya mudah-mudahan dipahami. Makanya saya untuk ke depan pesan buat nanti yang jadi panitia, buat kontrak kalau datang dari akhir dari awal sampai nggak boleh pulang. Kalau mau bolak-balik, mau ada jagung, mau ada neneknya udah tua. Enggak, saya kalau inget tuh, pamitnya gitu. Padahal dia nggak betah, mungkin karena mandinya antri, mungkin karena makanan nggak sesuai. Jadi dia, saya mau pulang ke nenek saya udah, iya nenek itu tua. Kalau nggak tua bukan nenek, kenapa aja? Jadi sekali lagi ya, jadi sekarang kalau saya tetap, buat saya seorang sis nggak boleh pulang. Sekarang pakai logika, cuman apa reuni, nggak ada data juga reuni jalan kok. Nggak ada reuni juga tetap aja RUHP jalan. Tetap aja narkoba berkembang luas. Kalau di sini bisa berubah, tapi karena nggak diizinin ya. Pokoknya yang akan datang Mbak Marfuah ya nggak boleh. Termasuk istri saya juga kalau ikut saya jangan dari sebelum berangkat. Bawa semua peralatan, buku bawa, Quran bawa, nggak ada.
Jangan mentang-mentang istrinya Alfian yang nggak ada. Dalam pengadilan itu nggak ada mentang-mentang. Kan nanti kepanjangan, saya belum masuk materi. Yang keempat, katalis. Kalau teman-teman belajar ilmu kimia, katalis itu adalah sebuah zat yang dimasukkan dalam reaksi antar zat dengan zat. Tapi dia tidak mempengaruhi rasa, tidak mempengaruhi, tapi mempercepat reaksi. Mungkin nanti lain waktu di kepanjangan. Yang ketiga, yang keempat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah ini teman-teman harus mulai memahami. Kegiatan kita adalah kontra subversi kepada Islam. Subversi itu orang tuh ingin kita tuh takut. Saya sempat bilang kemarin ya Mas di Masjid Nur Merah. Umat Islam kenapa kalah terus di bidang politik? Ya, Ali masih ingat nggak omongan saya? Coba Ali omong nih. Sebelum ditembak udah mati. Nah, tuh kalau yang dengar langsung dia. Umat Islam tuh kalah terus di bidang politik, belum ditembak udah mati. Kenapa? Saking takutnya ngomong politik. Jangan ngomong politik Ustaz. Coba. Jadi siapa yang masukin ke alam bawah sadar lo sampai takut ngomong politik? Politik itu ilmu. Kalau kita belajar buku ilmu politik, politik itu adalah the art of kekuasaan. Politik itu adalah sebuah seni mengelola kekuasaan. Politik adalah sebuah mekanisme mengelola dan merebut kekuasaan. Kalau kita nggak mau berpolitik, itu makanya FX sampai 10 tahun jadi wali kota Solo. Gobloknya semua. Hafal Qurannya ada, jihadisnya banyak, latihan perangnya sampai ke Afghanistan, sampai kemana. Wali kotanya, itu sebenarnya kalau nggak dibilang goblok, nggak boleh tersinggung, memang goblok. Sampai 10 tahun dipimpin orang kafir. Terus kita wal baro jihad. Nah, itu artinya perlu kombinasi, bukan saya nyalahin. Ya cukup dulu. Jadi yang kedua adalah kontra Islamofobia. Kenapa kalau ada mendengar tetangga sebelah suaminya nikah lagi yang sakit jantung tetangga sebelahnya? Ini Islamofobia. Salah satu hal yang merusak dan rusak dalam pandangan masyarakat Muslim adalah seluruh dunia, bukan hanya di kita. Kalau ada tetangga sebelah nikah, itu yang meriang istri tetangga sebelahnya. Dewasa, jangan-jangan suami saya ketularan. Ini saya ngomong di rumah diomelin. Maaf ya sayangku, tapi memang ini fakta. Islamofobia itu satu kepada terminologi poligami. Kedua, pada terminologi jihad. Jihad, fisabil. Jihad itu dahsyat. Saya kasih lihat rumusannya. Barang siapa dalam dirimu dan jiwamu tumbuh jiwa jihad dan berani karena Allah, Allah akan takutkan, Allah jatuhkan rasa takut ke hati mereka. Dalam beberapa kasus ya, ini saya mau cerita, tapi lagi-lagi bentuknya tolong tidak dilihat sebagai saya nggak bisa berkelahi, saya nggak punya kemampuan bela diri yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bertarung, tapi saya pernah dikepung oleh 50 pendekar waktu kasus Gus Dur. Gus Dur itu kan sebenarnya kalang kabut menghadapi Bulog Gate. Ingat ya, Bulog Gate. Saya ini orator tunggal 14 maaf ya Mbak Edik, saya cuma ngomong gini. Mbak Edik, bukan namanya orang itu. Saya 14 hari berturut-turut mimpin orasi. Dari jam 2 sampai asar saya wawancara TVRI. Apa yang ingin saya katakan bahwa Islamofobia adalah satu situasi yang membuat orang itu takut yang gak keruan terhadap Islam. Tentang jihad. Saya mau cerita apa tadi? Cerita saya dikepung. Dianggaplah saya ini biang ini otak ini ideologis, ini dia wah. Saya dibisikin sama anak-anak Ustaz itu. Jadi yang namanya pendekar dari Jember, pendekar-pendekar dari Jombang, udah bawa golok, bawa pedang dari Pasuruan, guru-guru silat itu masuk dari gerbang luar DPR RI. Saya di tengah itu kita naik mobil komando yang disewa 10 juta satu hari. Itu betulan, kalau lagi ngomong gini, itu orang nggak bisa ngomong kecuali dengan omongan kita, karena suaranya di setelin betul. Jadi kalau kita kayak ngomong gini, Anda begini aja anteng dengar saya ngomong, apalagi itu kayak 10 juta sehari. Dibisikin, Ustaz, itu mereka ada sekitar 50, tapi semuanya guru-guru silat.
Jujur saya tuh dengkul saya langsung, wah mati deh. Tapi saya teringat kata Rasulullah, apabila dalam situasi genting kau meyakini yang kau perjuangkan lalu kau takut dan kau malaikat diri kau dibunuh, maka wajib buat engkau masuk neraka. Saya daripada gua kabur dibunuh mati, saya turun, saya samperin, nggak bawa apa-apa saya. Karena saya datang turun terus saya jadi kan, mereka bingung kan, wah ini dikepung kok samperin. Oh, masalah ini orang Banten nih. Jadi akhirnya mereka mengartikan sendiri, pulang lagi, padahal gue juga takut. Gitu. Tapi ini kalau di depan umum saya nggak ngomong ya orang lihat aja. Dan terus terang saya sudah cerita pada istri saya. Waktu masa-masa saya menggulingkan Jakaria Mahmud di Tangerang itu istrinya udah nyari ke seluruh jenis dukun. Sampai dia bingung siapa ini, dukunnya siapa sih? Kok dia tak bisa didukunin? Dukunnya emak gua gitu ya. Oke, cukup ya. Nah yang terakhir, ini mungkin teman-teman agak berat tapi harus disatukan. Kita ingin membangun peradaban akhir zaman. Saya tidak bisa menerangkan apa-apanya. Tolong simak 9 sampai 12 bukunya Abu Fatihah. Saya baru dikasih oleh beliau sekitar 7 judul. Ya. Nggak bisa beli, dikasih kan sama punya buku juga gitu. Jadi kita berjuang dalam perjuangan model apapun, apakah FPI, apakah Muhammadiyah, apakah kalau nggak mau masuk juga ini ngapain? Peradaban akhir zaman menuntut kita menyadari bahwa ini adalah fase yang sedang menunggu fase kedatangan. Ini sudah masuk melakukan Jabariyah dan nggak ada perdebatan dengan kalau kita mau ngobrol dengan Gus Baha. Ya saya teman dekatnya Ustadz Lutfi Basori, jadi biar teman-teman tahu saya ini orang yang paling bersyukur. Seluruh tokoh-tokoh NU itu adalah teman dekat. Kalau saya lagi bingung saya tanya, ini gimana Ustaz? Itu ternyata kalau kita dalam bergerak tidak pernah berpikir untuk membangun peradaban manusia, jangan ngomong, nggak apa-apa, nggak ada ceritanya. Karena nanti mungkin perlu dibaca ada buku peradaban karangan Abdul Manan, itu sudah meninggal ketua Hidayatullah yang dulu. Nah oke, saya tidak meneruskan dan tidak ada tanya jawab di sini, karena saya hanya ingin mengatakan kita berada di tempat ini, Pak Widodo ya, bukan iseng-iseng. Bukan pengen jadi pengikut si Alfian, apa Alfian siapa? Dosanya banyak. Masuk surga belum tentu, tapi nggak mau masuk neraka. Ya, clear ya. Jadi buat yang hadir di sini, jangan lagi nanti dibisik-bisikin lagi sama Wasli Sufi Sudurinas. Jadi kalau menurut saya ikut beginian terus pakai izin pulang itu namanya calon masuk neraka. Enggak, karena kan acara cuma reunian, ngapain pulang? Walaupun dia yang ngusur bilang aja nggak bisa, ini demi masa depan umat Islam. Wah, tapi kalau mau pulang juga pulang aja kalau nggak malu. Oke ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau untuk yang sekarang saya masuk. Untuk yang akan datang tidak pernah boleh ada peserta masuk acara kita kalau dia akan pulang kecuali ibunya meninggal. Ya kita kan juga ada ilmu agama ya. Kalau cuma bilang neneknya tua, oh kemarin masak kompornya belum dimatiin, ya tinggal telepon tetangganya lah, ya suruh bawa aja pintu dimatiin, mau pulang alasan yang nggak logis. Nah, baik kita masuk materi kita, lampunya bisa dimatiin atau gimana? Ya masuk Pak. Oh di sini tuh. Oh bukan materi bukan ini. Sana. Materinya bukan yang ini Pak. Dilema mayoritas. Nanti kalau itu materi yang siap. Bagus lagi pesantren. Jangan pakai. Pak, jangan Pak. Orang. Makanya lampunya dimatikan supaya terang. Lampunya kan terang. Full screen Pak. F5. Baik ya. Ibu-ibu nggak usah lihat senyumnya, memang senyumnya manis. Tapi khusus buat Indra. Yo, ibu mau pulang Pak, karena ada suami. Nanti Bu pulang pas masuk. Jadi saya akan mengajak teman-teman memahami dulu kita ini
mayoritas. Kenapa mayoritas tertindas? Mayoritas konglomeratnya cuma 0,002%. Jadi kalau kita bahas, itu sangat tidak logis. Di negeri yang penduduknya hampir 90% Muslim, orang kayanya cuma 0,00%. Nangis deh. Kita mayoritas, tapi pakai jilbab di STTB kagak boleh. Yakin ya Mas Widodo ingat zaman sekolah. Walaupun kita bukan perempuan, kan kita ingat zaman sekolah, kesian teman kita pakai jilbab suruh foto tapi lepas jilbab. Kita bicara sekolah umum ya. Kalau madrasah, pesantren, jangan pernah Anda nganggap saya itu meremehkan. Nggak seimbang dengan sekolah umum. Di Solo saja sekolah umum itu 220 sekolah umum. Harus dimengerti nih, jangan sampai saya ngomong begini seolah-olah saya itu ngecil-ngecil. Bukan. Sekarang saya tanya buat teman-teman semua. Kalau di pesantren 100% nggak Muslim? Kalau ya. Di luar kira-kira 100% nggak kafir? Kira-kira kebanyakan mana? Itu kan yang mana? Itu kan nggak ada yang ngurusin. Makanya saya bangga betul, saya bilang sama Mas Andi, saya ini kader PII. Makanya di PII itu ulang tahunnya bukan namanya Harlah, bukan HUT, bukan Milan. Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia. Nah, saya akan ajak teman-teman, walaupun secara langsung antum semua nggak pernah ikut PII, nanti training kita akan kita buat dua. Satu untuk kemasjidan, satu kita akan kembali melahirkan PII generasi akhir zaman. Kalau yang serius saya akan ajak ngobrol 3, 4, 5 kali baru kita undang lewat apa kan subscribe saya udah mulai banyak nih. Kalau subscribe saya udah 10 juta kan diundang tiap kota gitu ya, satu orang bayar 50 juta. Itu deh si Mardigo Week aja bayarnya 23 juta, pesertanya sampai 10.000 orang. Ungkang kaki aja untungnya udah sekian 10 miliar. Jadi kayak orang jual. Dilema mayoritas upaya merumuskan peran umat. Jadi kita pagi ini saya minta semuanya siap-siap dengan Quran. Mas Ali siap-siap, nanti untuk terjemahnya saya tunjuk. Yang baca Quran saya sudah tugaskan dia. Mungkin lain untuk ke depan Pak Canggih, kita mesti buat mungkin 1 atau 2 itu. Saya dulu suka ngisi pengajian di pabrik Cina, perusahaan Cina. Itu ada operator ayat Quran itu. Jadi muncul sekian ayatnya keluar. Jadi semua dapat melihat, nggak pegang Quran nggak apa-apa, karena kalau menurut saya, supaya saya kasih sedikit semangat, kajian itu yang pinternya Ustadz doang, yang belajar terus Ustadz. Kalau yang datang kadang-kadang jadi rekreasi ilmiah, ya suruh gantiin Ustadz nggak bisa. Ngaji udah 20 tahun tapi maunya tukang nyatet mulu, nanti kayak menjaga kambing. Maaf ya tukang kambing. Ya omongan saya sederhana itu kalau dipikirin emang benar. Next. Kenapa saya kosongkan? Ini mungkin jawaban saya semalam. Saya lagi bingung nih. Kita ini harus jujur. Hari ini hampir semua instansi, semua institusi kelembagaan tidak mampu menjemput komunitas potensial itu, the community of teenagers. Wah, satu hari RW dekat rumah saya di Tangerang, RW 15, Pak RW-nya sampai mau nangis. Ustaz, kita ingin kembali menghidupkan Karang Taruna. Untuk menghindari jangan pakai undangan via Japri, via apa, dibuatlah undangan 200 undangan, 200 lembar undangan Pak, dibagikan ke seluruh remaja satu RW. Pak Widodo tahu berapa yang hadir? Cuma 6 orang, 6-6-nya pun sibuk main handphone. Anak Jakarta tegur deh, mas, handphonenya jangan, syukur gue datang, dia pulang lagi. Ini saya kasih tahu aja ya, ekspresi anak-anak yang memang sudah. Mereka tidak ada hormat. Orang kalau sudah mempertuhankan handphone, tidak ada lagi hormat. Allah pun dilawan, apalagi sama orang tuanya. Belajar akhlak, nah itu cuma ada dalam nilai pelajarannya, nilainya 111. Saya ingat hampir di semua rumah kalau anak sudah khusyuk berzikir dengan handphonenya, tidak ada lagi santun yang kita kenal di masa dia dulu sebelum mempertuhankan handphone. Itu betul. Ini berat. Dan ini tugas etik nanti nih kasih materi. Next.
Nah, mari Ibu Bapak, sebenarnya saya juga lagi bingung dalam materi ini. Materi ini harusnya disiapkan waktu 4 jam atau 6 jam. Tapi ya udah, karena jatahnya cuma 2 jam, saya coba maksimalkan 1,5 jam. Setelah itu setengah jam, sedikit pipet atau jam. Umat Islam dengan dilema seperti tadi membutuhkan reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya, aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Kita ambil yang dasar. Taliban itu juga bermetamorfosis dulu tahun 1996. Mullah Omar itu yang matanya buta itu tertembak oleh pasukan komunis Rusia. Dihina. Memang dia sebenarnya bukan pemerintahan. Dia cuma seorang mubalik, seorang ulama yang punya jiwa perjuangan membela orang yang dilakukan. Waktu itu ada kasus 2 anak perempuan diculik sama para gerombolan yang doyan perempuan perawan. Orang tuanya lapor, ya Mullah Umar, anakku diculik tuh sama gerombolan Laskar PKI Perjuangan tuh. Wush, mana dia? Dikejar oleh 30 orang. Jadi setelah dia berhasil menyelamatkan dan anak itu tidak terganggu secara lahir batinnya, maka orang terus mengadu pada Mullah Umar. Ini kalau ngomong gini mungkin nggak nyambung nyerap dengan hasil. Sebenarnya Taliban ini kan adalah produk dari Mujahidin. Tahun 1979, pemerintahan boneka Afghanistan yang dipimpin oleh Najibullah dan Babra Karmal itu adalah pemerintahan model Jokowi, PKI. Ini komunis. Jadi Afghanistan itu pernah dipimpin oleh otak-otak komunis. Tapi ulama-ulamanya memang ulama-ulama yang mantap. Ringkasnya saya ingin katakan, aplikasi, saya sedang bicara aplikasi. Jadi Taliban generasi kedua ini dipimpin oleh Akhundzada. Akhundzada ini seluruh rombongan mereka tuh 100% hafal Quran. Mereka tidak mau tampil di hadapan publik dengan pertimbangan 2. Pertama, dia menghindar jangan sampai ujub, takasub, sombong. Jadi kalau kita ikuti pada tanggal 15 Agustus tahun 2021, Afghanistan itu bebas menjadi Afghanistan. 20 tahun Amerika bercokol di Afghanistan, kemudian mereka harus pulang dengan muka tertunduk, ruginya 14.000 triliun. Jadi kalau orang berjuang bersama Allah. Yang kedua, pasukan daripada Taliban tidak pernah belajar di Akademi Militer Amerika dan Akademi Militer Rusia. Kalau kita mau menang perang, jangan belajar perang dari musuh secara keseluruhan. Dasar-dasarnya boleh. Amerika kalah kabut Pak, yang namanya menang, yang terjebak, mati. Waktu zaman ngadepin Rusia itu tiap hari 4.000 tentara Rusia mati. Itulah sebetulnya kita di tanah Jawa hari ini. Itulah di Ponorogo. Diponegoro adalah salah satu orang yang boleh dibilang dalam penjajahan Belanda, perlawanan terhebat adalah dari Diponegoro dan pasukan Aceh. Diponegoro bisa membuat Belanda itu mengalami kerugian 20 juta gulden. Padahal pemasukan hasil penjajahan saat itu 1 tahun cuma 2 juta. Makanya si Jawa dong. Sayangnya kan di Ponorogo ceritanya sangat kecil, encek-encek. Nah, ya kamu jangan-jangan itu juga jangan ngerti gua. Makanya kalau lebih mendalam ikuti penjelasan Ustadz Salim Afifah. Kan ada bidangnya kan. Membutuhkan reorientasi pemahaman Islam menurut sumber asli. Lihat Qatar kemarin sepak bola dunia. Terakhir saya dengar dari anak saya, lebih dari 50.000 orang yang masuk Islam. Jadi artinya kita butuh reorientasi. Bukan saya ahli, saya bukan ulama, saya juga belum profesor dokter. Kalau teman-teman bilang, lu mau profesor ini berapa terserah, harus Hausa. Maaf ya Pak dosen. Ini calon rektor UNS, amin. Amin. Kita proyek waktu untuk presiden. Ini nanti mau Temanggung nih. Dia Bupati Temanggung. Nanti kita buat protokol semua dan kita berdoa kita jadikan semua. Pak Indra siap bantu. Wah, Indra udah komitmen sama saya. Oke ya, saya pikir ini kalau diurai banyak sekali. Bagaimana di Taliban? Bagaimana Erdogan?
Ya, saya bilang kalau ada yang ribut, oh ini pemilu demokrasi togut, ya lu berani nggak nangkap Densus? Kalau ada ustadz ditangkap Densus, tangkap lagi Densusnya. Kalau belum bisa begitu, ya jangan ngomong. Mau berbelain Islam, tapi cuma minta menuntut salahin kiri kanan, akhirnya HTI dibubarin, FPI dibubarin. Ini alhamdulillah saya dengan teman-teman atas tanah bawah tanah ini, saya tadi saya ngomong itu karena mereka nyindir, bener juga, emang bener. Dulu ada Kartosuwiryo, dulu ada Natsir, mereka sama-sama, mereka berteman. Bahkan sebelum Asyahid Karto ditembak mati, apa dia buat surat? Kalau nanti kalian mengalami kesulitan dalam menata gerakan ke depan, datangi Natsir dan konsultasikan pada dia. Tapi bagaimana penghinaan? Oh, itu kata demokrasi, itu ikut pemilu kafir. Nah, itu begitu, itulah di Solo. Terus terang saja, dalam jangka lama itu kan otak-otak ustadz-ustadz kita itu bukan saya bilang salah, belajarnya kurang lengkap. Maksudnya kurang jalan-jalan, kurang main ke rumah saudara. Kita butuh Abu Bakar Bashir. Kita ini punya orang yang namanya Ustadz Muzain. Ustadz Muzain itu tangan kanannya Abdullah Azhar. Di Solo ini keren-keren, cuman akhirnya jadi ngaji. Wali kotanya FX 2 kali. Sekarang Masjid Sriwedari dicaplok sama si Gibran. Nah, buat apa jadi komandan jihad? Maaf ya, bukan menghujat pribadinya. Gunanya dong, kader dong, tutus dong, tipis dong. Oke, kita tidak sedang merasa lebih hebat. Cuma saya ingin katakan reorientasi pemahaman Islam. Ini ada Mbak Eti. Yang namanya NU, hasil Muktamar NU tahun 1938, wajib hukumnya membangun negara Islam. Kenapa sekarang NU kayak ini seolah-olah lebih dekat dengan orang Kristen, jagain gereja, pasang bendera Israel kemarin di Bali? Ada apa? Siapa yang bikin dia begitu? Makanya saya bertahan di P3 begitu. Saya di P3 dari tahun 82 sampai 2017. Next. Perlu membangun relasi antar umat Islam dalam posisi internalisasi. Jadi saya himbau, katakanlah komunitas Alfian Tanjung, buat Mbak Etik, jangan pernah tersinggung sedikit. Nggak ada di sini. Muhammadiyah itu agama atau organisasi? Organisasi. NU organisasi apa agama? Organisasi. Sudah clear, sudah. Nggak ada lagi masa ribet. Oh, zaman saya ketua Hamas, tuh ingat saya ketua Hamas Indonesia. Itu kita kalau lagi rapat, saya kan P3 pakai kaos P3. Yang ini pakai kaos PKS. Kita nggak pernah bahas. Tapi nggak ada yang pakai PDI Perjuangan, nggak ada. Benar-benar, dan memang pakai bukan sekedar kaos. Mereka tuh kalau habis kumpul dan rapat, saya bilang kita di mana saja berada. Makanya saya bilang kalau ada partai Islam sekarang ada banyak, nggak usah pusing. Pertanyaannya mau nggak berjuang secara politik? Yang ada kan cuma mental panen dan menyerobot di tikungan. Kalau mau menang, kalahkan PDI Perjuangan. Kalau nggak belum bisa ya udah jangan nyalahin P3, jangan nyalahin PKS. PKS memang udah pengkaderan udah lama. Jadi yang kedua, perlu membangun relasi antar umat Islam. Ya, antara Muhammadiyah dan NU. Makanya kemarin saya ngisi di Pekalongan Timur. Biasanya yang hadir biasanya cuma 2.000. Berarti yang hadir hampir 8.000. Muhammad nih. Terus mereka tanya gimana Ustaz selanjutnya? Selanjutnya ada kan pengajian Muhammadiyah Ahad pagi, tapi buat pengajian mulu Muhammadiyah dan NU. Jadi pengajian Ustaznya 2. Ya Ustaz NU ganggu itu kayak apa ntar datangnya tuh kan? Oke ya, saya pikir kalau dengan Habib Rizik tak boleh lah. Emang dia teman gue dari kecil. Kamu di mana bisa ada nongkrong berdua makan sayur asem. Itu Bu Ida nggak ikut ya saya jalan-jalan malam ya. Yang di Mekah. Oh iya, saya bersama beliau waktu itu umroh. Ya kalau kata anak mudanya sih honeymoon gitu, bulan madu kayak. Jadi waktu kami ke rumah Habib Rizik tanggal 23 bulan Desember 2019, ngobrol-ngobrol, udah yang lain boleh pulang, sudah selesai acara. Alfian dibilang Ustaz Alfian nggak boleh. Ngobrol karena kita berdua, obrolan kita tentu tidak semua bisa saya serahkan. Bukan nggak bisa, belum nanti ada waktu. Lewat maghrib, karena kita musafir, kita jamak. Malam-malam biasa makan, cuma makan berdura. Masuk di ruangan, nggak jelas Arabnya tuh, sayur asem, pecel, gado. Ini tanah abang kan? Ya artinya ini sudah catatan.
pendekatan kuliner, pendekatan itu penting dibangun. Makanya saya sudah bilang sama Mas Ali, nanti kita mau mampir ke rumahnya. 3 jam kan perjalanan. Saya tanya, ntar saya nginep di mana, saya cariin deh. Oh, sombong banget. Masih kecil loh-nya di penginapan. Duitnya banyak ini. Next. Nah, pemberdayaan komunitas. Mungkin ini bagian yang kita lakukan walaupun kecil. Betul kata Mbak Etik semua. Masa awal masuknya Islam abad ke-7, masa penjajahan silih berganti Belanda, Inggris, Jepang, hingga masa reformasi itu masih menjadi objek, belum jadi subjek. Hal ini merupakan kerja-kerja perjuangan yang perlu dilakukan secara sistematis, militan, cerdas, dan tuntas. Rencanakan yang akan dikerjakan, kerjakan. Bisa kita 1.000, bisa kita 10.000, bisa kita 1 juta, bisa 100 juta. Pertanyaannya, mau nggak kita merasa diperintah oleh Allah dan Rasul? Kita nunggu pemimpin yang ideal nggak susah. Sebut ini istrinya nggak pakai jilbab, diomongin gitu, pendukungnya ngamuk, katanya Alfian benci sama Anies. Emang betul kan kemarin nikahin anak nggak pakai jilbab? Masa saya yang dimarahin? Bukti kan kemarin di Novotel saya temui Anies, bahkan Anies nanya, ada apa Bang Alfian di sini? Saya senyum-senyum, terus di Jogja saya samperin, saya bisikin sama dia. Mas Anies, saya akan lihat antum, saya bantu antum, tapi saya nggak ada kedekatan. Menang antum di Jawa Tengah bisa menang. Cuma dari jaringan milenial. Benar, iya, tapi antum harus bela Islam nanti. Kalau enggak ya enggak. Oke. Jadi yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas petani. Di Jepang itu orang bertani bisa panen 4 kali setahun. Di kita kadang-kadang mau panen nggak jadi gara-gara dibohongin sama tim penasehat pertaniannya Pak SBY dulu. Jahat tuh, namanya Heru Lelo. Jadi adakan pengarahan untuk pertanian dengan pola pembibitan dengan varietas. Ternyata gagal se-Indonesia. Maaf ya, saya bukan sedang menyerang Pak SBY. Memang kita, pemerintah kita itu di negeri kita itu, pemimpin, pemerintah, birokrat, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu jahatnya tuh. Nanti kalau Pak ya, Canggih jadi gubernur Jawa Tengah itu, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Itu penting. Kenapa harus ribet? Saya kalau mau cerita ini jadi teringat teman-teman saya di Jerman. Di Jerman itu, saya ulang ya, kalau ada seorang ibu mau melahirkan, dia datang ke rumah sakit, dia akan disambut oleh bidan piket sama dokter piket. Walaupun dokter itu bisa saja umurnya sudah tua dan senior. Datang nih, kita pakai bahasa Indonesia aja, maksud pakai bahasa Jerman. Masalah saya nggak bisa. Terus selamat datang. Tante dimintain KTP-nya, fotokopi kakak dan segala macamnya. Apa kata dokter? Ibu, yang tenang, siap-siap, kita usahakan melahirkan normal. Kan beda sama di kita. Kalau biasa belum datang udah takut-takutin. Iya. Wah ini bahaya. Bisa sesar. Itulah Indonesia. Artinya Pancasila ketuaan yang tapi kemanusiaan yang ada terhadap pelakuannya PKI semua. Nah ketika itu melahirkan, nanti selesai itu pihak pemerintah Jerman akan menyerahkan sejumlah uang 5-10 juta kalau nggak salah. Ini untuk karena mungkin baru ini. Baru dia pulang di depan jalan bus, jalan dijemput suami atau keluarga, itu pihak resepsionis atau pihak kecamatan sudah menitipkan akte dan kalau kita belajar sistem tata negara yang namanya akte, yang namanya KK, itu adalah kebutuhan pemerintah, bukan kebutuhan kita. Bukan kita antri lama, dimarah-marahin lagi sama camat. Iya, suruh balik lagi. Biar tahu. Itu kalau orang yang ngerti sistem mengelola negara, orang yang kenal saya itu jangan sampai nih Alfian jadi ketua P3 nih. Kacau negara ini. Ya saya sudah selesai, saya coba terus akan hadir di majelis seperti ini. Mudah-mudahan Mas Canggih, Mas Ali berdua boleh. Next. Penyiapan SDM di satu sisi, pengambilan peran di sisi lain, kedua hal tersebut menjadi sangat strategis dalam peran sejarah umat Islam. Saya hampir tidak sanggup menahan sedih ketika dimanapun saya. Siapa yang anak sedang kuliah, sedang belajar di AMN, hampir tidak ada. Bagaimana kita mau mengharapkan ada jenderal yang berwatak Islam, orang kabinet kagak masuk?
Sekarang Kapolri Kristen, ya terang saja juga calonnya juga Kristen juga. Ya kelemahan kita tidak terbiasa melakukan proyeksi jangka panjang dengan kemandirian finansial dan yang lebih penting kemandirian politik. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Widodo nih aset keluarganya misalnya 50 triliun, udah masukin anaknya, nyogok berapa? Ini saya bahasa gampang, 10M bayar, anak gue masuk. Karena kalau sampai masuk tanpa tahu itu dia akan di backup oleh Cina. Orang Cina lah yang memberikan. Sejak masuk AMN, sejak masuk Akpol, itu orang udah dimodalin oleh Cina. Makanya nggak ada cerita mereka nggak belajar. Nggak akan pernah orang Cina disalahin. Antara ditempeleng seorang Poltabes Polwan di Medan sampai rontok giginya. Yang dimarahin yang udah rontok gigi dimarahin komandannya. Ya kenapa? Pepatahnya kan jelas. Jangan biasakan hidup berhutang budi. Orang berhutang budi akan kehilangan nyali. Ya, ini mungkin pesan untuk semua. Jadi penyiapan SDM itu dari awal, jangan sampai ada anak cucu kita yang kena suntik imunisasi vaksinasi. Itu program depopulasi, itu merusak generasi, memberikan pola perusak sistem DNA dan fungsi herediter. Ya. Tapi susah kalau ngomong terbuka pasti nanti kita dianggap. Oke, next, waktu kita belum cukup. Udah mau setengah 6:30 nih. Ada beberapa sentra dan institusi umat yang perlu dikelola secara profesional. Masjid. Tahukah teman-teman semua, masjid itu sering disalah-balikkan. Mau kemana? Ke Hajah Sudarmiah. Apa? Itu masjid kampusnya UMS. Kalau teman-teman paham sejarah Islam, masjid dulu baru yang lain. Ini akademi militer yang dibuat oleh Masjid Hajah Sudarmiah. Gitu. Jadi masjid yang bikin bank, masjid yang bikin puslit-bank, masjid yang bikin pasar. Jadi keterbalikan ini terus terang teman-teman, bukan tanpa sengaja, memang disengaja. Ini kan pola gerakan sekularisasi. Jadi seolah kalau rajin ke masjid nggak boleh ikut politik, kalau rajin ke masjid nggak boleh punya perusahaan. Ya. Jadi kita lihat ada beberapa sentra institusi umat yang perlu dikelola, masjid, pasar, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan. Mungkin pertama kita memang nggak tahu gimana merubahnya. Rubah antara rumah sakit atau rumah sehat. Secara pembahasan kita bilang rumah sehat Mas Pur, tapi nggak bisa, karena nggak akan ditemenin. Sama dengan perdebatan saya soal DPM dan DKM. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kemakmuran itu orang apa sifat? Nah sekarang kalau saya bilang, kalau pengurus masjid namanya DPM, Dewan Pemakmur Masjid, mana yang lebih tepat, DKM atau DPM? DPM, tapi kalau saya itu saya banyak yang belajar di Bangun, itu susah. Jadi kita dari awal dirusak dari segi terminologi. Makanya saya kenapa tahu begini, saya datang ke sebuah masjid, ini kalau ngomongin pengumuman dari DPM Masjid Salahuddin itu DPM ya, apa itu Pak? Dewan Pemakmur Masjid. Kalau pemakmur kan berarti orangnya. Sekarang kalau dibilang disebut DKM selalu nunjuk ketua DPM yang betul kan. Kalau kita pakai itu musuhnya banyak. Ilmu dari mana lagi? Gitu. Jadi kita udah dari dulu sering dibolak-balik dengan hal yang kalau kita renungkan, saya pikir maaf ya, nggak ada yang bisa bantah gue semua. Yang benar DKM atau DPM? Ya iya, Dewan Pemakmur Masjid berarti kelompok orang yang bekerja mengolah kan gitu. Kalau DKM kan Dewan Kemakmuran bacaannya, kemakmuran itu kan makmur itu abstrak, kemakmuran itu suasana keabstrakan, bukan orang. Ini DKM-nya dia nih. DKM itu berarti bukan orang. Ini orang, bukan orang gimana? Tapi udah, kita nggak bisa berdebat di situ, musuhnya kebanyakan. Karena masyarakat kita nggak biasa diajak berpikir dengan cara yang benar. Nggak tahu saya, mungkin mesti jadi. Mungkin nanti kalau saya jadi presiden itu ada bagian pemenggalan kepala gitu. Kalau yang masih bilang DKM itu penggal kepalanya. Saya harus ngomong begini bukan dalam artian sungguhan. Saya mau cerita tentang pembentukan pasukan khusus perempuan. Dalam satu dinasti Cina itu ada permintaan dari seorang kaisar. Wahai Panglima, tolong bentukan pasukan khusus perempuan agar terjadi kebanggaan buat aku yang sedang memimpin di kaisar pada periode ini. Aku minta ikutkan. Ini istriku,
ini istriku nomor 2, 3, 4, sampai 100, ini seluruhku, latih. Kan namanya orang latihan perang kan diantaranya PBB ya. Apa PBB? Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Tawa. Diam kamu. Kamu mau dilatih atas permintaan kaisar di pasukan khusus. Tawa saya penggal kepala kamu. Dipikirnya gojekan. Ya kan? Baris lagi. Hadap kanan, gerak. Balik kanan, nabrak. Namanya nggak biasa, tabrakan bukan. Yang satu ke kanan, satu ke kiri, kedul. Sini, yang dipanggil yang paling cantik lagi. Istri kesayangan kaisar. Kaisar biasa sambil nonton bikin pasukan. Dia udah pegang pedang itu panglima pelatih. Teriak suami. Woi, jangan nyerang ke bini gue yang kalau gue yang lain aja dah. Yang belekan gitu ya. Apa katanya? Bergerak Anda selangkah lagi, banyak yang saya kupas kepada Anda diam di tempat. Jadi permaisuri yang paling cantik itu dipenggal kepalanya, jatuh di hadapan. Kira-kira setelah itu latihannya gimana? Nggak ada yang ketawa lagi. Nah, maksud saya ambil filosofinya. Kalau hari ini Pak Sis nggak pulang, hari ini Pak Ibnu nggak jadi mengatakan, ya reuni apa sih? Paling tangan-tangan ujung-ujungnya ada CLBK. Udah hafal gua kan gini-gini dosen pendidikan. Tapi kalau pulang juga ya, yang dijual Pak Indra. Ya, kata Pak Indra saya boleh. Tuh, kan saya diomelin antum gitu tuh. Kacau deh. Pokoknya inget ya, gue ngomong gini, setelah acara ini gak boleh ada yang musuhan. Itu aja sih. Pulang aja, nggak apa-apa. Kalau nggak kasihan sama kita. Next. Nah, teman-teman, mari pelan-pelan. Ini mungkin agak dosisnya agak tinggi. Kita perlu mengerjakan hal yang kelihatannya memang saya harus kita masukkan dari istri saya, dari teman-teman semua. Apa agenda umat Islam kontemporer? Next. Yang pertama, umat Islam harus mendapatkan penjelasan, sosialisasi situasi persoalan umat yang sebenarnya secara nasional sehingga umat Islam memahami peta situasi, sejarah, dan risiko terburuk yang akan dihadapi oleh kaum muslimin dalam menegakkan Islam. Ibu-ibu nih ya, kalau dengar suaminya nikah lagi ngamuk nggak? Ada juga minta cerai. Oh dia mempersilahkan Pak Anwar, ya Pak Anwar selalu jauh-jauh. Nah, ini bukan pembahasan kita ini, istri gue Indra yang mencintai. Bukan. Saya mau cerita orang Cina. Satu hari saya pulang mengisi pengajian di Palmerah. Saya naik mikrolet, memang saya udah dulu naik mikrolet kayak, naik mobil mewah kayak, boleh namanya dakwah kan juga ditanya sama jamaah. Tadi Ustadz naik mobil apa kan ditanya. Mas, mau kemana lo? Habis ngirimin duit buat siapa? Itu bininya engkau. Bini yang mana? Bini yang ke-15. Oh, emang berapa istrinya? Ada 20. Nah, kalau kita dengar ada perusahaan-perusahaan besar, sebutlah misalnya Sinarmas. Sinarmas ini punya pemimpin yang namanya Edward Subrajaya. Ini istrinya 40 orang. Jadi saya katakan ini saya bukan sedang menjinakkan agar memperbolehkan suami nikah lagi, saya ngasih tahu aja. Musuh-musuh kita tuh sampai punya program yang beternak manusia. Dengan dia punya istri 40 dan kemana-mana yang dibawa cuma satu. Jadi masyarakat gak pernah tahu dia punya istri yang lain. Apa artinya? Ketika nanti dia bikin perusahaan di Jombang Pedalaman, dia kasih sama anak dari istrinya. Dia bikin perusahaan nanti di Manokwari, itu strategi mereka. Orang Cina, kalau anak bayinya meninggal, dia relatif tidak mau mengumumkan, mengkabarkan kepada RT dan RW. Karena akte yang sudah dimiliki itu akan dipakai untuk orang yang dari Cina datang ke Indonesia, dia punya akte sendiri. Nah, maksud saya, sosialisasi situasi ini memang serius. Persoalan kita ini sebenarnya yang paling berat adalah persoalan internal, pengkhianat. Ya, udah Ali Mutar ngabarin, saya kurang bisa menjelaskan, tapi saya bingung semua teman saya itu bocah. Ya tapi memang tidak bisa ya saya nggak berani juga kalau saya punya situasi kayak ini, sanggup kan saya.
Bagaimana yang namanya vaksinasi, imunisasi, bagaimana namanya KB, keluarga berencana, itu kan kita dibohongi. Lihat anak-anak pendeta kayak marmut. Ada dua fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Buya Hamka. Yang pertama soal Natalan, yang kedua soal KB, tapi nggak pernah disosialisasikan. KB itu bukan ajaran Islam dan KB itu tidak ada perlunya. Kalau saya lebih sepakat keluarga yang direncanakan. Iya, maksudnya kalau sehat normal nenek-nenek kita dulu mana 22 biasa. Anak 12, 18 kelihatan di usia tuanya masih terlihat siratan wajah cantiknya. Ibu-ibu punya anak baru 2 tapi tampang nenek-nenek. Kenapa? Susah ngurus anak, capek itu. Anak ngeluh-ngeluh. Apalagi sekarang generasi perempuan itu banyak yang tidak pengen punya anak. Mau nikah tapi nggak mau punya anak. Kemarin begitu kejadian saya pas di Tangerang, saya hadiri kajian, ada sebuah kajian tentang sejarah masuknya Islam. Ada pertanyaan dari jamaah. Saya punya adik di Jerman, tapi dia mau nikah, agamanya bagus, tapi nggak mau punya anak. Atau agama yang mana yang bagus? Next. Yang kedua, kaderisasi. Ini belum. Orang kita belum kaderisasi. Mungkin kalau dibilang ini namanya ketok pintu yang agak kencang dikit. Woi, woi. Masjid nggak ada. Masjid mana sekarang yang khotibnya umur 17 tahun? Benar ada. Ada. Iya. Kaderisasi di semua lini, sektor aktivitas untuk semua terprogram berkelanjutan sudah seharusnya dilakukan guna melahirkan SDM yang unggul di bidangnya masing-masing, memiliki militansi yang mengumat, mengindonesia dan mendunia. Karena saya tanya, kalau Bu Indra meninggal dunia, dan pasti saya juga salah, apakah bisa dijamin anak-anak beliau bisa memimpin terus? Saya yang membersamai beliau, saya tidak tahu, saya tanya langsung. Kira-kira anak-anaknya bisa nggak seperti itu? Kelemahan pribumi ya begitu. Kalau yang kaya bapaknya, anaknya kerjaannya ya, anak nampan emas. Itu kayak gua matiin mic, nggak ngerti apa-apa. Itu contohnya. Dia matiin mic doang bisa yang jadi presiden lagi. Ngomong nggak icah, ngomong aja nggak icah kalau jadi presiden. Tapi kalau ngomong begini besok kita disergap ya sama Satgas ya. Dianggap pencemaran perjuangan. Jadi yang kedua, kaderisasi semua lini. Termasuk marahnya banyak tokoh seperti Dr. Ali Nusaini, Ustaz Suhada Bahari, banyak tokoh-tokoh. Alfian, kamu kan lama-lama tua, kalau mau mati siapa tuh yang jadi profesor doktor PKI? Saya nanti mungkin menunggu perintah dari Mas Canggih sama Mas Bila. Gimana ada program mungkin kita buat nanti semacam training khusus gitu. Misalnya kita training kewaspadaan umat. Saya tetap masuk, tapi kalau kita fokusnya untuk regenerasi pemahaman kristenisasi, kita minta Bu Dewi Purnawati dan siapa. Tapi saya mendampingi. Ntar pas nah itu memang gampang susah. Ya. Pengkaderan ini kalau nggak fokus capek. Nah, kita baiknya aja udah bilang. Nanti kita bulan depan jangan cepetan. Capek, bener Pak. Pengkaderannya capek. Pertama kita nggak dapat duit. Datang duduk, ninggalin kerjaan, pulang bawa baju kotor doang. Kaderisasi adalah sebuah kerja baik secara sistematis ataupun secara alami. Ada seorang doktor ahli ilmu tata negara namanya Dr. Endang Saifuddin Ansari. Dia menulis disertasi S3-nya di Amerika tentang Piagam Jakarta. Sampai wartawan luar negeri tanya, Mr. Endang Saifuddin Ansari S1, Anda begitu dahsyat menerangkan. Apa cerita dia? Ternyata dia punya ayah namanya Kiai Haji Isa Ansari. Ayahnya Kiai Haji Isa Ansari orang Sumatera Barat, tapi dia banyak berdakwah di Jawa Barat. Makanya Endang Saifuddin Ansari itu Kang Endang, bukan Uda. Wartawan tanya, Anda sehebat ini? Apa dia bilang? Sejak saya bisa jalan, saya tuh duduk di paha ayah saya ketika rapat Masubi dari pagi ketemu subuh. Pengertian apa mungkin kadang-kadang berdua banyak ada di situ. Jadi keikutsertaan anaknya Pak ini sebenarnya nggak apa-apa. Anak saya juga yang besar itu tidur sampai ngobrol-ngobrol gitu. Ya,
Tapi kalau memang dia lagi istirahat, terus. Kaderisasi membutuhkan sistem pengkaderan, membutuhkan pengkader. Dan kita lemah dalam pengkaderan. Dan pengkaderan itu ada dua, tadi yang alamiah, ada yang ilmiah. Kalau yang alamiah, makanya anak saya yang namanya Iqbal itu saya udah bilang, jangan main-main sama dia. Kelasnya udah sampai tembok Cina aja.